Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jadi biar gak ketinggalan informasi-informasi dari channel ini. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang istilah atau kata keris itu sendiri muncul sejak kapan sih? Gitu loh. Mungkin kalau teman-teman dengar kata keris, mungkin akan langsung paham ya. Jadi keris itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Tapi kalau ditanya istilah keris sendiri, itu muncul mulai kapan atau tahun berapa? Gitu loh. Jadi sudah digunakan. Nah, untuk membahas ini, tentu saja kita harus menggunakan ibaratnya sumber primer ya. Jadi ini istilahnya belajar sejarah. Jadi kita nggak menggunakan istilah legenda atau apa cerita-cerita, tapi tetap harus pakai sumber primer. Nah, salah satu sumber primer untuk kita belajar sejarah itu adalah prasasti. Sebenarnya ada beberapa prasasti yang sudah menyebut nama keris atau kris istilahnya. Gitu. Nah, prasasti-prasasti yang ada itu sebenarnya sudah sekitar abad 8 ya. Jadi sebelum tahun 1000 Masehi, Nah, yang berupa prasasti itu mulai tahun 800 Masehi. 800-an lah, 800-an. Antara lain dari prasasti-prasasti yang menyebut istilah keris atau kata keris itu yang pertama adalah prasasti Tukmas. Itu prasasti jadi tahun 842 Masehi. Lalu ada yang kedua prasasti Humanding. Itu tahun 875 Masehi. Yang ketiga kita kenal ada prasasti Jurungan. Ini adalah tahunnya 876 Masehi. Yang keempat ada prasasti Haliwang. Haliwang Bang. Itu 876 Masehi. Ada lagi yang 5 prasasti Taji. Itu tahun 901 Masehi. Ada prasasti Poh tahun 905 Masehi. Lalu yang ketujuh ada prasasti Rukam. Itu tahun 907 Masehi. Lalu yang 8 ada prasasti Saka. Itu tahun 907 Masehi. Lalu ada prasasti Sasang. Itu tahun 907 Masehi juga. Dan ada prasasti Wakajana ya, yang ke-10 itu juga tahun 907 Masehi. Lalu ada yang terakhir prasasti Sanggaran, itu tahun 928 Masehi. Nah, dari prasasti-prasasti ini kita tahu bahwa istilah keris atau kata keris itu digunakan dan sudah muncul itu sekitar tahun 800-an. Yaitu yang prasasti yang pertama yang menyebut nama keris, kata keris adalah prasasti Tukmas ya, yang 842 Masehi gitu loh. Jadi intinya harusnya sebelum tahun itu sudah disebut kata keris gitu loh. Karena di prasasti itu sudah ada dituliskan gitu. Nah, jadi kata-katanya gimana? Ini saya nggak akan bahas semuanya ya. Saya cuma akan bahas beberapa, 2 aja lah. Jadi saya akan tunjukkan jadi bagaimana isi yang menyebut kata keris. Terutama yang akan bahas adalah dari prasasti Humanding yang tahun 875 Masehi dan prasasti Rukam yang dari tahun 907 Masehi. Nah, seperti apa ibaratnya kalimat-kalimat yang mengandung kata keris itu? Mari kita simak sama-sama.
Ini adalah prasasti Humanding yang bertahun 797 Saka atau 875 Masehi. Ini berisi penetapan sawah di Humanding sebagai simo atau tanah yang seluruhnya hasilnya dipergunakan untuk biaya operasional dan perawatan bangunan suci bagi prasada yang terletak di Gunung Hyang. Di situ dituliskan Mas mau papat wadihan ronggoyu papat wadon siji rinwa siji patuk siji kre siji lukai siji tuak punuan siji landuk linggis. Nah, kalau diterjemahkan ini artinya emas 4 ma, polarangga 4 yu, sebilah wedung, sebilah kapak penebang kayu, sebilah beliung, sebilah keris, sebilah parang, sebuah parang dengan kapak di belakang bilahnya, sebuah cangkul, dan sebuah linggis. Jadi artinya kurang lebih seperti itu. Kalau ini adalah prasasti Rukam yang bertahun 829 Saka atau 907 Masehi yang berisi pengelompokan peralatan dan senjata yang terbuat dari besi. Nah, di sini bunyinya kurang lebih wis-wis prakara, wadung, rinmas, patuk-patuk, lukai, tampilan, linggis, tatah, wangkul, keris, gulumi, kerumbagi, pamojo, kampi, dom. Kalau diterjemahkan itu artinya segala keperluan yang dibuat dari besi berupa kapak, kapak perimbas, beliung, sabit tampilan, linggis, pahat, mata bajak, keris, tombak, pisau, ketam, kampit, dan jarum. Jadi artinya seperti itu ya. Kalau untuk gambar-gambar tentang keris itu bisa kita lihat di relief candi ya, salah satunya di relief Candi Penataran ini. Lalu ada lagi tentang proses pembuatan keris yang ada di Candi Sukuh. Nah, ini ada bermacam-macam bentuk keris. Sekian dulu informasi dari saya ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.